Sebagai pembalap pendatang baru atau rookie yang baru musim ini turun di kelas Moto3, mungkin banyak tim besar tidak terlalu memperhitungkan nama Veda Ega Pratama sebagai ancaman serius. Namun kenyataan di lintasan setelah 4 balapan pertama benar-benar di luar dugaan. Nama Veda kini menjadi pembicaraan hangat, bahkan sampai membuat suasana di pedok tim lawan mulai dilanda kepanikan. Salah satu tim yang paling merasakan teror dari pembalap asal Indonesia ini adalah Red Bull KTM Aho. Tim raksasa ini memiliki 2 pembalap hebat, yaitu Alvaro Carpe sebagai pembalap utama dan Brian Uriarte yang merupakan lulusan terbaik dari kompetisi junior musim lalu. Awalnya, manajemen KTM Aho mungkin menganggap Veda hanya akan bersaing dengan Uriarte karena mereka seangkatan saat masih di kompetisi Red Bull Rookies Cup. Namun, Veda justru menunjukkan evolusi yang sangat cepat dan mulai berani menantang pembalap senior mereka di posisi depan. Pola balapnya yang agresif dan sulit ditebak membuat para pembalap KTM Aho selalu merasa dihantui sepanjang jalannya balapan. Lalu, apa sebenarnya yang membuat tim sebesar KTM Aho mulai merasa terancam dengan keberadaan pembalap muda dari Indonesia ini? Dan inilah cerita selengkapnya. Pada awal musim Moto3 2026, banyak tim papan atas yang memandang sebelah mata kehadiran para pembalap rookie dari Asia. Fokus utama tim-tim besar biasanya hanya tertuju pada nama-nama yang sudah punya jam terbang tinggi atau juara bertahan dari kompetisi junior. Red Bull KTM Aho adalah salah satu tim yang merasa sangat percaya diri dengan komposisi pembalap mereka. Mereka diperkuat oleh Alvaro Carpe, pembalap utama yang sudah menjalani musim kedua dan dijagokan menjadi kandidat juara dunia. Selain itu, mereka memiliki Brian Uriarte, pembalap yang tahun lalu mengalahkan Veda di ajang Red Bull Rookies Cup dengan status juara 1, sementara Veda berada di posisi 2. KTM Aho awalnya mungkin berpikir bahwa Veda hanya akan sibuk bersaing di papan tengah, atau paling maksimal hanya bisa mengejar catatan waktu Uriarte. Namun apa yang terjadi dalam 4 balapan awal musim ini benar-benar menghancurkan prediksi tersebut. Nama Veda justru mulai mencuri perhatian dengan berani menembus barisan depan dan mengganggu ritme para pembalap unggulan. Keberanian Veda ini mulai memicu pembicaraan serius dalam pedok tim lawan. Mereka tidak lagi melihat Veda sebagai pembalap pelengkap, melainkan sosok yang punya potensi besar untuk mengganggu target podium pembalap utama mereka. Situasi inilah yang mungkin membuat suasana di garasi tim lawan menjadi lebih tegang dari biasanya. Veda menunjukkan perkembangan yang jauh lebih pesat dibandingkan rival seangkatannya Brian Uriarte. Meskipun di Rookies Cup musim lalu, Veda berada di bawah bayang-bayang Uriarte, di kelas Moto3 ia berubah menjadi sosok yang berbeda. Veda secara konsisten unggul jauh dari Uriarte, yang justru sering finish di rombongan tengah klasemen. Puncaknya terjadi saat seri Moto3 Brasil, di mana Veda secara ganas merebut posisi podium yang seharusnya mungkin adalah milik Alvaro Carpe. Dalam balapan tersebut, Veda finish di posisi 3 dan mencetak sejarah sebagai pembalap Indonesia pertama yang naik podium Grand Prix, sementara Carpe harus puas finish di posisi 4. Carpe sempat merasa sedikit lega saat balapan di seri Amerika, karena tidak harus dihantui oleh Veda di barisan depan. Saat itu, Veda mengalami crash yang membuatnya gagal finish, sehingga Carpe bisa melenggang mulus meraih podium. Namun, ketenangan Carpe tidak bertahan lama. Saat memasuki seri Moto3 Spanyol di sirkuit Jerez kemarin, Veda kembali menjadi mimpi buruknya. Meski harus memulai balapan dari posisi 17, secara mengejutkan, Veda merangsek ke depan dan terlibat duel sengit melawan Carpe untuk memperebutkan posisi 5 besar. Carpe bahkan harus berjuang sampai tikungan terakhir di lap terakhir untuk bisa mengamankan posisinya dari tekanan hebat yang diberikan Veda. Veda, rookie paling konsisten musim ini.
Hasil statistik sejauh ini mencatat hanya Veda Ega Pratama sebagai satu-satunya rookie yang sudah berhasil mencicipi podium di musim 2026. Ia secara konsisten mampu bersaing di jajaran 7 besar dunia, meskipun sempat kehilangan poin penting karena insiden kecelakaan di seri Amerika kemarin. Konsistensi ini sangat kontras jika dibandingkan dengan rekan seangkatannya di KTM Aho, Brian Uriarte. Pada balapan di Spanyol baru-baru ini, Uriarte sebenarnya punya modal yang sangat besar karena memulai start dari posisi 5 di depan pendukungnya sendiri. Namun performanya justru melorot jauh hingga akhirnya hanya mampu finish di posisi ke-11. Uriarte mengakui bahwa balapan terasa sangat sulit karena ia terjebak di tengah rombongan pembalap yang membuatnya kesulitan mengejar grup terdepan. Ironisnya, ia harus mengakui keunggulan Veda yang start dari posisi 17, namun mampu finish jauh di depannya di posisi 6. Manajer tim Red Bull KTM Aho, Niklas Aho, secara terang-terangan menyatakan kekecewaannya atas hasil ini. Mereka tidak menyangka bahwa dua pembalapnya yang memulai start dari grid depan hampir saja finish di belakang pembalap Honda tim Asia. Veda kini memimpin klasemen pembalap debutan terbaik dengan koleksi 37 poin, unggul 9 angka dari Uriarte. Keunggulan poin ini membuktikan bahwa Veda memiliki adaptasi yang jauh lebih baik terhadap motor dan persaingan ketat di kelas Moto3. Veda buat ketakutan baru ke rival. Aksi Veda di sirkuit Jerez memberikan pesan kuat kepada seluruh tim bahwa posisi start bukan lagi penghalang baginya untuk mengacaukan barisan depan. Banyak pengamat balap bahkan tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi jika Veda mampu memulai balapan dari grid depan seperti pada 3 seri awal musim ini. Pada balapan di Spanyol kemarin, Veda hanya terpaut selisih waktu yang sangat tipis dari Alvaro Carpe saat menyentuh garis finish. Carpe sendiri secara terbuka mengaku beruntung karena pengalaman balapnya yang lebih banyak membantunya untuk melakukan overtake balik terhadap Veda tepat di tikungan terakhir sebelum finish. Hasil Veda di Jerez ini benar-benar membuat gambaran tim rival terhadap dirinya berubah total. Jika sebelumnya Veda dinilai hanya bisa bersaing di barisan depan karena punya posisi start yang bagus, kini ia membuktikan bahwa posisi start bukanlah satu-satunya faktor untuk merangsek ke posisi depan. Pola balap Veda yang sering mengambil jalur tikungan berbeda dari pembalap lain juga membuatnya sangat sulit dibaca dan dicegah saat ingin menyalip. Kini, ketakutan terbesar tim lawan adalah jika Veda terus menunjukkan kematangan ini di seri-seri berikutnya. Dominasi pembalap Spanyol di kelas Moto3 bisa benar-benar diruntuhkan oleh pembalap asal Indonesia ini. Teror Veda bisa dipastikan akan terus berlanjut dan membayangi pikiran para rider tim rival di setiap lintasan yang mereka hadapi. Aksi Veda di Jerez membuka satu hal penting, bahwa ia selalu mampu menghadirkan kejutan dari posisi manapun ia memulai balapan. Tidak ada lagi gambaran pasti yang bisa dipegang oleh tim rival, karena setiap prediksi tentang dirinya seolah runtuh begitu balapan dimulai. Pola yang sebelumnya mungkin sudah dipetakan dengan rapi oleh para lawan berubah total ketika Veda turun ke lintasan. Veda bukan hanya cepat, tapi juga adaptif dan tak terduga. Inilah yang membuatnya semakin berbahaya di mata pedok Moto3. Dengan karakter seperti ini, Veda terus menegaskan dirinya sebagai ancaman nyata yang sulit dibaca sepanjang musim Moto3 berjalan. Fade into dark, but our spirit lights a spark. With each beat, the distance close, chasing what nobody